Waalaikumsalam. Nyaman. Siraman. Jurusan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali bermuajah dalam rangka thalabul ilmi untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa sholawat teriringkan salam, marilah kita senantiasa sanjung dan agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya yaumil hada wa yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Sudah siap mengikuti pelajaran Pak Agung belum? Ya. Silakan berdiri. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah lebih baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Kamu anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Silakan duduk kembali. Sudah semangat pagi hari ini. Siapa yang tidak hadir pada kesempatan pagi hari ini? Ada yang tidak hadir? Alfan ya? Alfi tidak berangkat karena mungkin ada halangan keluarga yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, langsung Pak Ageng bahas. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Ageng mau membahas materi tentang istighfar atau kalimat thayyibah istighfar, dengan bersihkan hati dengan memohon ampun. Pada bahasan kemarin kita membahas Asmaul Husna, Al-Afu dan Al-Ghafar. Siapa yang tahu Al-Afu? Apa artinya Al-Afu? Asmaul Husna Al-Afu? Silakan tunjuk jari. Al-Afu artinya Maha Pemaaf. Siapa yang tahu Al-Ghafar? Yang Maha Pengampun. Nah, karena kemarin kita sudah membahas Al-Ghafar dan Al-Afu yang Maha Pengampun, hari ini kita akan membahas bersihkan hati dengan memohon ampun. Ini adalah pelajaran akidah akhlak kelas 6. Oke, kita langsung bahas.
Oke mas, lanjutkan. Oke. Jadi kompetensi inti pada pelajaran Asmaul Husna, Astaghfirullahaladzim atau memohon ampun kepada Allah. Yang pertama, menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Terus yang kedua, menerima, menjalankan dan menghargai perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru dan tetangganya serta kita tanah air. Itu hal-hal yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah belajar pelajaran akidah akhlak, memohon ampun kepada Allah melalui istighfar. Berikutnya mas, kompetensi intinya ini. Terus kompetensi dasarnya, menerima kebesaran Allah Subhanahu wa taala melalui istighfar. Terus menunjukkan sikap rendah hati dan pemaaf sebagai wujud implementasi istighfar. Rendah hati itu apa? Siapa yang tahu rendah hati? Rendah hati itu adalah perilaku yang mau mengakui kesalahan. Berikutnya memahami makna dan ketentuan istighfar. Yang berikutnya mengkomunikasikan arti dan hikmah istighfar. Berikutnya ini ada peta konsep. Yang pertama istighfar. Yang pertama adalah pengertian istighfar. Yang kedua luasnya ampunan Allah. Yang ketiga adalah rendah hati dan pemaaf. Yang keempat adalah hikmah istighfar. Berikutnya pengertian istighfar. Istighfar adalah tindakan meminta maaf atau memohon ampunan kepada Allah. Jadi dengan istighfar itu sama saja kita memohon ampun kepada Allah. Yang berikutnya, istighfar merupakan perbuatan yang sangat penting untuk dilakukan oleh setiap muslim sebagai hamba Allah yang penuh dosa dan salah. Karena manusia itu setiap hari pasti melakukan dosa maupun salah. Rasulullah SAW aja yang sudah dijamin tidak melakukan perbuatan dosa, itu istighfarnya minimal 100 hari per hari. Nah kita yang sebagai manusia biasa itu minimal, itu juga kalau sehabis sholat fardu kita belum baca istighfar itu kalau sehari 100 kali, berarti sehabis sholat fardu minimal kita membaca 20 kali 5 jadinya 100 kali per hari. Lafal istighfar adalah Astaghfirullahaladzim, yang artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Jadi Astaghfirullahaladzim itu artinya aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Kalimat ini harus sering diucapkan oleh kita sebagai seorang muslim yang selalu butuh ampunan dari Allah, karena setiap hari kita pasti melakukan dosa. Kalau sehabis melakukan dosa kita harus perbanyak membaca istighfar. Terus kalau kita salah atau berdosa, segera beristighfar, menyesali, harus menyesal atas kesalahan atau dosa tersebut dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut, atau yang sering juga kita sebut juga dengan taubatan nasuha. Contohnya Mas Irsad kemarin melihat mangga punya tetangga terus ngambil, ngerasa salah sampai rumah istighfar, astagfirullahaladzim, aku nggak akan ulangi lagi. Jadi kalau melihat mangga lagi nggak bakal ngambil lagi, tapi kalau melihat mangga lagi ngambil lagi karena bukan miliknya, itu namanya tobat sambel. Karena ngerasa tobat tapi diulangi lagi, pedas diulangi lagi, seperti itu. Jadi tobat sambel nggak boleh. Berikutnya, istighfar adalah kalimat yang sangat pendek tetapi memiliki makna yang sangat dahsyat, sangat dalam dan sangat indah dalam hidup kita. Kalimat istighfar tidak hanya diucapkan di saat seorang muslim berbuat kesalahan dan dosa, namun juga diucapkan setiap hari. Setelah selesai sholat, istighfar selalu diucapkan sebagai wujud sikap menyesal atas kesalahan atau dosa yang dilakukan. Dengan beristighfar, seseorang telah bertobat kepada Allah. Makanya tadi Pak Gemu bahas, sehabis sholat kita minimal membaca 20 kali. Jadi sehari semalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya itu 5 kali. Jadi istighfar kita melakukannya 100 kali. Bahkan Pak Agung pernah membaca sebuah hadis yang artinya kurang lebih seperti ini. Alangkah senang kelak di akhirat
Orang yang menerima buku catatan amal yang di dalamnya banyak kalimat istighfarnya. Jadi buku catatan amal besok di yaumil hisab, kita kan diberi buku catatan amal. Barang siapa yang menerima dengan tangan kanan, niscaya akan bahagia, akan masuk ke dalam surga. Jika menerimanya dengan tangan kiri, akan celaka dan masuk ke dalam neraka. Nah, di dalam buku catatan amal itu, jika ada catatan amal kita yang berupa banyak membaca istighfar tersebut, banyak catatannya, itu termasuk orang-orang yang beruntung. Karena kita senantiasa bertobat kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah. Selanjutnya, dalil tentang istighfar terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allah wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adha fa'tazilun nisaa fil mahid. Allah wa la taqrabuhunna hatta yadhur. Allah fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah. Allah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah, yang artinya bisa kita semua lihat di layar. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu putaran. Haid ini yang mengalami anak perempuan yang sudah akhil balik. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Di sini ada kalimat, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat. Jadi maksudnya apa? Jika habis melakukan kesalahan, kita harus segera bertaubat dengan Allah dengan cara beristighfar yang banyak. Berikutnya, Quran surat Al-Zumar ayat 53 dan 54. Untuk mempersingkat waktu, Pak Ageng langsung bacakan artinya saja. Nanti Pak Ageng bagikan slideshow-nya di grup, terus dipelajari. Katakanlah, hai hamba-hambaku, ini perkataan Allah yang melampaui batas. Jadi Allah di sini menggunakan kata kiasan yang bagus. Katakanlah, hai hamba, katakanlah. Ini menyuruh Rasulullah Muhammad SAW, menyuruh Rasulullah mengatakan kepada kita semua, hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Kenapa? Melampaui batas itu maksudnya gimana? Contohnya Akbar nggak pernah mengerjakan tugas. Jadi Pak Ageng menganggapnya kalau Allah yang menganggap Akbar itu melampaui batas. Kalau Pak Ageng yang menganggap, bukan Allah menggunakan kalimat atau kata hai hamba-hambaku yang penuh dosa, tidak. Karena di sini Allah mewujudkan rasa kasih sayangnya. Jadi Allah menggunakan kata-kata hai hamba-hambaku yang melampaui batas. Sudah tahu dosa nggak mau bertobat, sudah tahu haram masih dikonsumsi, sudah tahu salah tidak mau minta maaf, sudah tahu dosa juga tidak mau bertobat lagi. Seperti itu. Melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak dapat ditolong lagi. Ini Quran surah Az-Zumar ayat 53 dan 54. Bisa kita semua baca di layar. Di situ ada ancaman, ada anjuran. Barang siapa yang tidak mau bertobat akan mendapatkan azab. Nah, marilah kita semua senantiasa bertobat supaya tidak mendapatkan azab. Senantiasa beristighfar, sholatnya dibenahi, yang tadinya sholatnya masih
bolong-bolong, zuhur sholat, asar enggak, maghrib sholat, isya sholat, subuhnya enggak. Mulai detik ini sholatnya dibenahi. Aku sudah pernah cerita, azab orang yang tidak mau sholat adalah 1 kali meninggalkan sholat akan dihukum di dalam neraka selama 70 tahun. Seperti itu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maksudnya apa? Kita dosanya 1 tetes, Allah ampunannya 1 ember. Kiasannya seperti itu. Seandainya dosa kita itu meliputi sungai ataupun danau, maka niscaya ampunannya Allah, rahmatnya Allah seluas lautan. Bayangin, seluas lautan. Dosa kita itu kecil, tapi Allah itu Maha Pengampun bagi manusia yang mau memohon ampun. Mas Irsad, kalimat istighfar bacaannya seperti apa tadi? Gimana Mas Irsad? Nah Mas Irsad, ini contoh anak yang kurang memperhatikan dalam proses kegiatan belajar mengajar. Gurunya sedang menjelaskan, tetapi malah sibuk ngobrol sendiri. Siapa yang bisa jawab kalimat istighfar seperti apa? Oke Mas Alif, silakan berdiri sebentar. Artinya siapa yang tahu? Nah, Mas Alifaldo tunjuk tangan, berdiri. Yang keras, suaranya yang keras. Aku memohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu kalimat istighfar seperti itu. Berikutnya Mas, itu dalil. Maksud dalil ngerti nggak? Nas, di dalam Al-Quran ada hukum, itu harus ada nasnya. Dalilnya perintah untuk istighfar itu tadi Quran surat Az-Zumar sama Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Berikutnya, jika seseorang telah berbuat salah atau dosa, hendaknya segera bertobat. Jelas. Jangan ditunda-tunda, apalagi menunggu di saat sudah tua. Demikian juga di saat kita bersalah kepada sesama manusia, kita harus segera memohon ampun dan meminta maaf. Dan jika orang lainnya yang bersalah kepada kita pun harus segera memaafkannya. Sebagian orang mungkin menunggu hingga Lebaran datang. Hari ini sungguh tidak dibenarkan. Tidak ada yang mengetahui kapan ajal atau kematian seseorang akan datang. Jadi, karena Mas Ali punya salah kepada Allah, segera memohon ampun kepada Allah saat itu juga. Gak usah gini, Mas Juna sama Mas Suron suruh sholat kan susah nih kalau bangun sholat subuh. Kok Pak, nanti Pak nyantai saja. Saya sekarang masih usianya 12 tahun Pak. Nunggu nanti Pak, kalau udah 17 tahun, 18 tahun sampai 20 tahun, nanti saya bakal rajin sholat Pak. Kalau kita punya dasar seperti itu, emang kita bisa menjamin usia kita sampai kapan? Kan tidak. Jadi, mumpung masih ada kesempatan untuk beribadah, mumpung masih ada kesempatan untuk sholat, mumpung kita masih hidup, diperbaiki, diperbaharui, dibagusi amalan ibadah kita. Jangan nunggu tua. Ya kalau sampai tua. Nah kalau masih muda tiba-tiba meninggal dunia, itu kan yang jadi masalah. Itu akan menjadi sesuatu yang kerugian yang sangat besar. Contohnya buah kelapa. Buah kelapa itu masih bahasa Jawanya itu beluluk. Beluluk jatuh bisa. Cengkir, ngerti cengkir enggak? Tahu cengkir enggak? Tahu. Degan atau kelapa muda yang masih sangat muda jatuh bisa. Degan yang kelapa mudanya bisa, kelapanya yang hampir tua bisa, kelapa yang tua bisa. Jadi ibarat umur manusia itu bisa meninggal pada waktu bayi, anak-anak, remaja, akhir balik, remaja, dewasa dan tua. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita mumpung masih ada kesempatan bertobat sejak dini. Terus selain itu kita harus juga menyambung tali silaturahmi dengan sesama muslim. Jika punya kesalahan, contohnya Mas Muammar Fikri bersalah dengan Mas Abdul Hamid contoh, karena ada kesalahan, harus segera meminta maaf. Kalau memohon ampun kepada Allah, tapi kalau meminta maaf kepada manusia, meminta maaf juga kepada Allah ada. Jadi meminta maaf, Mas AA minta maaf sama Mas Abu. Mas Abu juga harus memaafkan kesalahannya Mas Muammar Fikri. Jadi hablum minallahnya dapat, hablum minannasnya juga dapat.
Jadi contoh, seumpama kita sholatnya rajin, tapi kalau kita punya kesalahan sesama tetangga, sesama muslim, kita punya kesalahan tapi kita tidak mau memohon ampun, tidak mau meminta maaf, itu akan tercatat sampai nanti di hari kiamat. Makanya kita senantiasa, bagi yang ngerasa salah, hikmahnya di sini seperti itu. Jika si A punya kesalahan sama si B, si A harus minta maaf, si B harus memaafkan. Harus rendah diri, bukan rendah diri, harus rendah hati memaafkan orang tersebut. Berikutnya Mas, gambar orang yang saling memohon maaf. Ini contoh perilaku pada waktu kita biasa melaksanakannya pada waktu prosesi sungkeman di hari raya Idul Fitri, seperti itu. Kita juga semua. Jadi contohnya Pak Ageng sendiri, jika pas hari, nggak cuma pas hari raya aja. Jadi kalau Pak Ageng merasa punya salah sama bapak sama ibu, langsung Pak Ageng datang mohon ampun, mohon maaf, minta didoain supaya dosanya Pak Ageng dimaafkan sama Allah. Mencium tangannya, adabnya ada sama orang tua. Jangan datang ke rumah orang tua kelak kalian ketika sudah dewasa, ketika pas butuh saja. Jadi orang tua itu yang sudah berkorban dari sejak kita kecil sampai kita dewasa, senantiasa harus kita sayangi. Itu adalah contohnya. Kebiasaan saling memaafkan di hari raya Idul Fitri memang sangat baik. Jelas itu hal yang baik karena satunya meminta maaf, satunya memaafkan. Kebiasaan ini merupakan tradisi dan budaya yang berada di negara kita. Di negara luar negeri sana tidak ada. Itu khususan ada di negara Indonesia Raya. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ia tumbuh berkat pemahaman dan pengamalan terhadap ajaran agama dan kehidupan bertetangga dan bermasyarakat. Kebiasaan itu sebagai bagian dari tradisi umat Islam di Nusantara yang perlu dilestarikan. Bukan cuma sesama muslim, di non muslim juga kita harus saling memaafkan. Kita tidak boleh membuat sesuatu yang contohnya membuat air menjadi keruh. Kalau ada kesalahan, walaupun dengan non muslim, kita juga harus meminta maaf kepada dia, dan dia seharusnya juga akan memberikan maaf kepada kita. Lanjut. Bagaimana cara kita memohon ampun dan meminta maaf? 1. Jika kesalahannya kepada Allah, hendaknya memperbanyak membaca istighfar dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, serta segera berbuat kebaikan karena kebaikan akan menghapus keburukan. Contoh, Mas Itot habis melakukan perbuatan dosa, dia melakukan setelah beristighfar, Mas Itot sodakoh karena di situ ada sedang pembangunan masjid kan, dekatnya Mas Itot di situ ada bangun masjid, Mas Itot sodakoh zariah di situ. Dengan kita melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk tersebut akan dihapuskan sama Allah. Tapi ya dengan syarat kita harus dengan sungguh-sungguh ikhlas. Terus baru tahu, perbanyak istighfar. Yang kedua, jika kesalahannya kepada manusia, hendaknya membaca istighfar, bertemu dan meminta maaf seperti yang tadi sudah Pak bahas di awal. Meminta maafnya secara langsung, itu akan lebih baik. Jangan pakai WA. Mas Zamar meminta maaf sama Mas Akbar. Sorry ya bro, tadi aku nggak sengaja ngelempar bola kata ke kepala. Jadi jangan pakai WA. Harus kalau lebih baik, walaupun sekarang zamannya sosial media, nanti minta maafnya pakai WA, pakai Facebook. Hai bro, aku minta sorry bro, tadi saya ini kurang sopan. Jadi kita gunakan adab ketimuran, adab Islamnya dipakai. Minta maaf ya Mas Akbar, tadi saya nggak sengaja melempar bola ke kepalanya dan seterusnya. Jadi harus memohon maaf, meminta maaf. Terus Mas Akbar harus memberikan maaf kepada Mas Zamar. Bagaimana mudahkan meminta maaf kepada Allah dengan cara istighfar dan kepada manusia dengan cara meminta maaf dengan cara bertemu langsung. Pada Allah bertemu langsung enggak? Bertemu langsung dengan cara kita sholat. Kita memohon ampun kepada Allah dengan sholat. Ada namanya sholat taubat. Sholat taubat. Karena siapa yang merasa dosanya banyak, manusia yang baik adalah orang yang merasa dosanya banyak dibandingkan orang yang tidak merasa punya dosa. Kalau orang yang merasa dosanya banyak, dia akan senantiasa membaca istighfar, senantiasa bertobat. Beda sama orang yang nggak merasa punya dosa. Kalau orang yang nggak merasa punya dosa,
dia enggan untuk melakukan istighfar. Ngapain saya harus banyak istighfar? Sedangkan saya aja nggak pernah melakukan dosa. Sedangkan kadang kita melakukan dosa, tidak kita tahu kalau kita itu melakukan perbuatan dosa. Lanjut. Nih, hikmah beristighfar. Yang pertama apa? Hati akan menjadi tenang. Jadi seseorang yang banyak membaca istighfar, hatinya akan merasa tenang, merasa ayem, tentrem, loh jinawi. Jadi tidak, bahasanya tidak was-was. Kalau orang yang selalu senantiasa beristighfar. Yang kedua, baca. Akan diampuni salah dan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas karena Allah Maha Pengampun. Kalau kita senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada Allah, kita akan diampuni segala dosa. Yang ketiga, silakan dibaca. Diberikan kelapangan rezeki. Hikmah yang ketiga, hikmah istighfar yang ketiga adalah diberikan kelapangan rezeki. Barang siapa yang rajin senantiasa membaca istighfar, oleh Allah Subhanahu wa taala akan dilapangkan rezekinya. Dilapangkan rezeki dengan cara dipermudah mencari rezeki kalau banyak istighfar. Terus berikutnya, selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Barang siapa yang selalu beristighfar, dia akan merasa takut melakukan perbuatan dosa. Jadi dia rendah hati dan tidak sombong. Karena ada di atas langit masih ada langit. Jadi sesama tetangga nggak sombong. Saya lebih kaya, kamu miskin. Nggak boleh ada kayak gitu. Justru kadang sebaliknya, orang yang dalam kategori ekonominya di bawah kita malah biasanya dia dalam hal ibadah lebih baik dibandingin kita. Oleh karena itu marilah kita selalu membaca istighfar setiap saat dan dimanapun berada, sebanyak yang kita mampu agar hidup kita lebih berkah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun bersih dan terjaga dari dosa, Rasulullah SAW setiap bangun tidur selalu beristighfar sebanyak 70 kali. Bayangin, Rasulullah itu ketika bangun tidur mengucapkan istighfar 70 kali. Dan di riwayat lain membacanya 100 kali. Bagaimana dengan kita yang manusia biasa yang banyak dosa? Mari kita membiasakan membaca istighfar minimal setelah selesai sholat 5 waktu. Jadi minimal setelah selesai 5 waktu kita membaca istighfar sebanyak 20 kali. Itu minimal. Kalau yang paling bagus sebanyak mungkin, nggak ditakar pakai. Silakan Mas. Adapun ciri-ciri pada seorang memiliki sikap dan sifat rendah hati dan pemaaf. Yang pertama dibaca. Tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Orang yang mempunyai sikap rendah hati atau tidak sombong, dia tidak berambisi menjadi orang yang terkenal. Contohnya jika membantu orang lain, bantunya nggak di depan orang banyak. Saya akan menyumbang masjid ini sebanyak 100 juta rupiah di depan orang banyak. Itu dia nanti akhirnya ria. Dia nggak punya sikap rendah hati, pamer. Kalau dia sedekah, dia amal, ditunjukkan kepada orang. Itu boleh, asalkan cuma sebagai contoh, nyontohin orang lain, biar orang lain juga selamat dalam sedekah boleh. Tapi kalau tujuannya untuk pamer atau ria itu tidak boleh. Yang kedua, menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya. Menjunjung tinggi kebenaran, berani berkata benar walaupun itu mengancam contoh jabatan kita. Kalau itu salah, ya diomong salah. Kalau itu benar, ya diomong benar. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, terus bersedia menerimanya. Kalau kita salah, ya legowo. Kalau dikasih sanksi, meminta maaf dengan contoh anak kelas 6 tidak mengerjakan tugas, dikasih sanksi sama Pak Ageng, dikasih sanksi membuat tugas untuk besok hari dan diberi sanksi lagi untuk membersihkan lingkungan kelas. Ya harus bersedia menerima. Berikutnya yang ketiga,
Tidak serta dan makhluk bergaul dengan fakir miskin dengan membantu mereka. Ini yang penting ini juga. Nomor poin ketiga, tidak suka dan malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Jadi jangan memilih teman. Dalam tanda kutip, dalam tanda kurung, dalam status sosial tidak boleh memilih teman. Kamu kaya, saya miskin, saya kaya, kamu miskin, kaya sama kaya tok, miskin sama miskin aja gaulnya nggak boleh. Jadi seharusnya yang kaya ini yang menaung si miskin. Kalau si miskin nggak punya, kita sodakohi. Kalau si kaya butuh bantuan si miskin mau membantu. Jadi ada timbal balik yang bagus. Dalam bahasa IPA-nya simbiosis mutualisme seperti itu. Karena si kaya nggak mungkin butuh bantuan orang miskin. Juga si miskin juga butuh bantuan orang kaya, minimal memberikan pekerjaan dan lain sebagainya. Terus jangan memilah-milih teman, kecuali satu, memilah-milih teman itu dalam hal akidah boleh. Yang kedua, memilah-milih teman bolehnya satu, jika dalam hal akhlak. Memilah-milih teman itu boleh di situ. Anak itu kerumunan orang yang suka meminum minuman keras, jangan kita dekati. Kalau kita dekati, nanti lama-lama kita akan bisa ikut-ikutan, itu yang nggak boleh. Tapi kalau masalah status sosial, status ekonomi, kita tidak boleh memilah-milih. Yang berikutnya, ringan tangan dalam bantu orang-orang memerlukan bantuan. Ringan tangan itu bukan ringan tangan dalam hal yang mau mukul, mau sebagainya, tidak. Tapi ringan tangan yang di sini dimaksud adalah rajin ringan tangan. Hadisnya apa? Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Jadi orang yang memberi lebih baik daripada tangan orang yang menerima. Jadi ringan tangan orang yang memberi akan lebih baik di hadapan Allah dan seterusnya. Tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Jadi kalau kita diberi sesuatu, kalau kita diberi pertolongan ataupun apapun, kita tidak berat mengucapkan terima kasih. Contohnya Husna dibantu sama Elia, terima kasih ya El. Terus yang lain juga, si Nadila dibantu sama Mbak Hani, terima kasih ya Mbak Hani, dan seterusnya. Jadi kalau diberikan pertolongan, kita jangan sampai berat mengucapkan terima kasih. Jelas? Yuk lanjutkan. Nah, di sini ada gambar, diskusikan dalam kelompok. Nanti Pak setelah ini akan membentuk kelompok. Mas Dharma sama Mas Itok satu kelompok, sama Mbak Alifka sama Mbak Syafia sama Mas Abu Hamid, terus Mas Ali sama Mas Mas Ali, terus Zamar Mufid, Akbar, Itok, si Ivaldo, perempuannya Mbak Dina sama Mbak Kumairo, dan sebelah sini satu kelompok, sebelah sini satu kelompok. Ini ada gambar yang paling atas. Gambar apa? Jangan gelut bahasa apa? Dan berkelahi. Terus ini berebut, rebutan mainan apa makanan. Ini berkelahi, terus ini saling memaafkan, terus itu bertobat. Jadi diskusikan tentang gambar ini. Nanti Pak Bung tunggu jawaban kalian langsung setelah ini. Coba Mas, nanti selanjutnya refleksinya. Kesan saya setelah mengikuti pelajaran dengan materi kalimat thayyibah istighfar apa? Nanti setelah pelajaran selesai Pak Agung putarkan ulang, terus kalian langsung isi selanjutnya. Sekian materi pelajaran akidah akhlak pada pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Pak Agung sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Jika melakukan salah, kita harus senantiasa bertobat kepada Allah. Pada materi yang selanjutnya, kita akan membahas tentang qadha dan qadar. Jadi dipersiapkan untuk materi selanjutnya. Pak Agung besok akan membuat seperti ini lagi. Sekian, terima kasih dari saya. Tetap semangat. Tepuk semangat. Semangat. Oke, Pak Agung akhiri. Jika ada salah-salah kata, kepada Allah mohon ampun, kepada
Anak-anak sekalian, Pak Ageng mohon maaf. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi putra dan putri yang salih dan salihah. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.